Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Salatan wa salaman ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, yang kami hormati seluruh jajaran takmir masjid Baitul Hamd, wabil khusus guru saya Ustadz Badruddin. Ini guru saya Bapak Ibu. Dulu ketika saya belajar di India sering diomelin oleh beliau. Jadi karena diomelin jadi agak benar. Kalau tidak diomelin bisa kebenar. Jadi kalau diomelin guru, diomelin Ustadz, itu karena sayang. Jadi kalau punya anak diomelin gurunya, diomelin ustadznya, bapak ibunya nggak usah ikut marah. Kok marah-marah sama anak saya? Ibunya datang, bapaknya datang, omelin gurunya. Ini salah. Tidak menghormati guru, karena guru ngomelin bahkan nyewer anak itu karena sayang. Jadi biar tidak ada kebalikan, guru dikirai karyawan. Kadang-kadang kita nggak memperhatikan gurunya yang disalahkan. Nah itu kadang-kadang. Ini guru kami Ustadz Badruddin wa akhirul kabir Syekh Badruddin dan para asatidz sekalian yang kami hormati. Ustadz Hasbullah juga alhamdulillah kita bisa silaturahim pada pagi hari ini. Para jemaah sekalian yang kami hormati, pagi ini kita duduk di rumah Allah. Tadi dibacakan oleh Ustaz Badruddin, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama sholata wa ata zakata wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Orang yang memakmurkan masjid itu adalah orang-orang yang beriman. Kita datang ke masjid pagi-pagi ini, hari Minggu, ada yang lehe-lehe, ada yang jalan-jalan, ada yang olahraga fisik, tapi kita di sini olahraga batin dan olahraga rohani. Makanya kalau Bapak Ibu kumpul di tempat ini sebenarnya tidak hanya sejumlah ini, dari depan sampai belakang sampai luar ini full semua. Dengan apa Pak? Dengan malaikat. Jadi ini full dengan malaikat Allah. Maka Bapak Ibu kalau duduk di masjid sedang ngaji begini, rasa tenang enggak? Tenang kan? Rasa damai ada kan? Bahkan utang lupa kalau punya utang. Ya, yang ketawa ini pengalaman lagi punya utang. Tapi ingat keluar di sini mikir lagi utangnya. Tapi minimal masuk masjid lupa utang, lupa masalah, semuanya merasa tenang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Majtama qaumun fi baitin min buyutillah illa hafazuhul malaika wa ghasyiyatuhur rahmah." Kalau ada hamba Allah kumpul-kumpul di masjid, dia seluruh kita baca kitab Allah, ada yang suci Al-Quran, baca tahlil, istighosah, lalu belajar ada pengajiannya seperti ini. Illa hafazuhul malaika, Allah menurunkan malaikat. Ini malaikat semuanya kita nggak lihat, penuh ini semuanya. Wa ghasyiyatuhur rahmah, dan Allah menurunkan rahmatnya. Kadang-kadang kita cari rahmat, cari tenang, rekreasi kemana? Ke puncak. Sepanjang perjalanan macet, nggak bergerak, AC mobilnya mati, bawa anak kecil, lupa nggak bawa air minum, panas, haus,
bukan rekreasi tampak pusing. Kadang-kadang suami istri malah berantem dalam mobil. Ya, tenang dan tidak tenang di mana? Di hati. Maka innama yaqulu masajidallah man amana billah, yang bisa memakmurkan bumi Allah adalah memakmurkan masjid Allah adalah orang-orang yang beriman. Datang ke masjid senang, datang ke masjid aman. Tapi alhamdulillah jangan rebutan masjid. Ya, ada orang datang ke masjid ingin jadi ketua masjid, rebutan jadi pengurus masjid sampai berantem di masjid. Ini juga agak benar pahamnya. Masjid ini rumah Allah. Maka orang yang berantem di rumah Allah yang tidak mungkin dapat ridho Allah. Bagaimana bapak ibu datang ke rumah saya, berantem di rumah saya, maka saya senang kepada bapak ibu? Tidak mungkin. Maka datang ke masjid ini adalah rumah Allah. Untuk apa? Untuk ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Maka tidak usah rebutan jadi penguasa masjid. Kalau jadi takmir masjid adalah menjadi pelayan masjid, bukan menguasai masjid. Harus diingat biar tidak berantem soal di masjid ini. Nanti berebut ingin menguasai masjid. Ini banyak di mana-mana orang-orang berkenaan dengan masjid. Ini yang kita ingin menyampaikan, Islam yang damai, damai di hati, damai dalam kehidupan kita, damai dalam sosial kita, damai dalam keluarga kita, dan bertetangga juga rasa damai. Orang nyebutnya itu wakadzalika ja'alnakum ummatan wasatan, menjadi Islam yang tenang, yang aman. Litakunu syuhada'a 'alan nas, kita menjadi orang yang menyaksikan keislaman kita kepada orang banyak. Ini kalau kita ingin damai dalam berislam. Maka masjid ini adalah rumah Allah yang harus kita pelihara, kita layani. Siapa yang dilayani? Yang pertama adalah melayani rumah Allah. Yang kedua adalah tamu Allah yang mau sujud kepada Allah. Masjid itu dari sajadah sujud. Makanya kita beli sajadah, tempat bersujud. Masjid tempat sujud. Itu masjid. Maka bapak ibu, ini mulai tadi pagi di sini jangan lupa dengan i'tikaf. Duduk saja sudah dapat pahala. Sama dengan bapak ibu pergi ke haram melihat Ka'bah, itu sudah pahala. Yang banyak sekarang sebaliknya, bapak ibu kredit mau berangkat umroh, ingin ikut sholat arba'in ya di sana, 40 waktu tidak pernah putus berjamaah di Madinah. Pahalanya apa? Besar, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu ada di pahala yang besar ya. Tapi ironi ketika ke sana, ke masjid Allah yang di Baitullah, tapi tidak pernah ke masjid yang dekat rumahnya. Rumahnya dan dekat masjid ada azan, tapi tidak pernah sholat ke masjid. Ini ironi. Artinya apa? Lucu. Bayarnya mau, lalu yang dekat pahalanya sama, tapi tidak mau ke masjid. Bapak ibu yang nggak bisa umroh, silahkan ke masjid. Siapa yang sudah pernah umroh? Angkat tangan yang sudah umroh. Yang sudah pernah umroh? Sudah umroh semua ya? Hah? Belum semua? Masya Allah, mudah-mudahan nanti diumrohkan, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu jadi cari donatur, orang-orang yang rajin sholat di masjid, Pak, diberangkatin umroh. Minimal setahun 3 orang berangkat umroh. Insya Allah bisa. Tapi dikasih cekcok siapa yang rajin berjamaah ke masjid. Ya, perlu dikasih hadiah untuk berangkat umroh. Ini banyak orang sekarang bayar umroh, Pak. Bayar umroh, berangkat umroh, nyampe depan Ka'bah foto, jeger. Setelah difoto dikirim lewat Facebook, dikirim pakai Twitter, dikirim lewat WhatsApp, dikirim ke teman-temannya. Mohon doa restu sedang umroh. Mudah-mudahan umroh saya makbul. Niatnya pamer, nggak dapat pahala.
sholat duha. Yang minimal 4 rakaat, biar rezekinya dimudahkan oleh Allah. Ya, biar kehidupannya diberi keluasan dan kelapangan oleh Allah. Keluar Pak dari sholat duha itu, pahala Bapak sama dengan pahala Allah. Gampang kan? Gak usah ngeluarin biaya, cukup rajin ke masjid. Saya nggak tahu di sini kalau ke masjid berapa slot nih kalau di masjid ini ya subuhnya. Penuh ya? Full. Alhamdulillah. Berapa slot di sini? 2. Alhamdulillah. Ibu-ibu ke masjid juga? Gak bisa dikasih di sini. Ibu-ibu di atas juga bisa. Jalan kaki dari rumah ke sini itu sudah pahala. Coba Bapak Ibu jalan dari sana ke sini dari rumah kalau di luar, gak usah pakai sandal. Rutin aja berangkat ke sini, pulangnya gak usah pakai sandal lagi. Itu udah sehat. Gak kena kencing manis, gak kena gula. Kalau pengen banyak lagi, perbanyak dengan sholat tahajudnya. Kalau pengen awet muda, ada lagi cara awet muda. Pengen awet muda? Hah? Pengen awet muda, awet tua? Awet tua. Awet tua itu nggak mati-mati. Kalau awet muda, sehat terus. Bapak Ibu saya kasih resepnya. Ini resep dari Al-Ghazali dan kitab Ihya Ulumuddin. Resepnya, nggak usah pakai apa namanya? Yang pakai di sini silikon. Ya, ininya silikon Bu. Ya, biar mancung. Bibirnya silikon. Ininya silikon. Ya, pakai silikon. Pantatnya ke silikon lagi Pak. Berarti Bapak kawin sama silikon. Pengen kelihatan cantik. Udah pakai susu. Bedak bekalnya 5 cm. Pengen kelihatan cantik. Udah, ketika jalan kayak orang nakutin aja Pak. Ya, pengennya cantik malah orang jadi takut. Ada cantik Bu dari dalam, cantik fisiknya, cantik hatinya. Resepnya di Al-Ghazali. Saya kasih tahu. Mau dikasih tahu nggak? Tapi jangan ngomong-ngomong orang lain ya. Biar yang cantik yang jemaah saja. Setelah nanti orang tahu loh kok cantik, baru dia pengen ngaji. Jadi ngajinya pengen cantik, bukan karena pengen dekat kepada Allah. Ini saya kasih tahu. Bapak Ibu, minimal kalau pengen cantik kata Al-Ghazali, ibu bangunnya itu sebelum subuh. Sekarang subuh itu jam 4 berapa tadi pagi? 4:10. Ya kan? Ibu bisa nggak bangun setengah 4 minimal? Syukur-syukur bisa bangun jam 3. Ya. Tapi cepat tidur. Jangan terlambat tidur. Nabi itu cepat tidur, cepat bangun, Pak. Kalau kita sebaliknya terlambat tidur, terlambat bangun. Nah, ini Nabi itu cepat tidur, cepat bangun. Kalau Bapak sekalian sudah tidurnya jam 12 malam, itu tidurnya nggak terasa apa-apa. Tapi coba Bapak Ibu tidurnya jam 9, bangun jam 3, sehat. Ya. Pengen olahraga lagi, tambah dengan tahajud, itu udah olahraga sama sholat hajatnya. Tapi minimal Al-Ghazali bangun sebelum subuh. Setelah bangun Bapak Ibu, ini tambahan dari saya, minum air putih sebelum berkumur. Minum aja air putih, jangan berkumur dulu, minum air putih. Ya, tambahan dari saya. Tapi kata Al-Ghazali, pengen awet muda setelah bangun, sebelum subuh itu atau pas subuh itu mandi. Apalagi dan mandi itu dianjurkan kalau pas keramas. Syukur-syukur juga mandi besar. Ya, syukur-syukur Pak, mandi besar Pak. Yang punya istri, ya, malam Jumat itu sunnah. Ya, malam lainnya wajib kata ibu-ibu itu loh. Nah, bukan kata saya loh, ibu-ibu loh, minta lupa. Malam Jumat malam lainnya wajib kata bapak-bapak itu loh. Nah itu, ini tambahan Pak. Tapi kalau jadi bangun sebelum subuh, mandi saat subuh. Nggak usah pakai mandi air hangat, apa adanya airnya. Setelah itu Pak sholat, syukur-syukur sholat
Ya, nggak usah pakai apa lagi susu. Udah biasakan saja mandi sebelum subuh, bangun sebelum subuh, sholat sebelum subuh, lalu sholat subuh. Subuh bisa jalan pagi setelah sholat subuh. Itu sudah resep untuk sehat. Sehat hatinya, sehat batinnya, sehat fisiknya. Itulah yang disebut dengan Islam yang normal, Islam yang damai. Kenapa? Seimbang antara fisik, antara rohani, dan juga berkenaan dengan agama juga seimbang. Ini resep kita. Makanya kita rajin-rajin ke masjid. Maka disebut man amana billahi wal yaumil akhir. Yang sering ke masjid kalau iman kepada Allah dan hari akhir. Cuman kita ini sering kepengen yang cepet-cepet aja di dunia. Sedekah, nanti dibalas kalau 100.000 bisa dapat 500.000 baru sedekah. Itu namanya di dunia saja, Pak. Kalau sedekah, ya udah sedekah membantu orang, harapnya dari mana? Ridho Allah dan diganti oleh Allah. Nggak usah dihitung terlalu dekat di dunia, tanpa dihitung pun Allah akan ngasih. Begitu juga ibadah kita, tanpa kita dihitung setiap pahalanya Allah sudah mencatat, Pak. Ini biar kita tahu bahwa agama itu lebih jauh, bukan hanya dalam hidup, tapi setelah kematian kita. Hidup ini hanya sebentar. Nggak ada yang lama hidup, Pak. Apalagi sekarang lagi musim orang meninggal umur 40 tahun. Lagi musim, Pak. Yang 39 hati-hati, insya Allah tahun depan. Coba kita lihat yang umur 40 tahun kemarin baru meninggal ketua KPU umur berapa? 40. Ujek meninggal umur berapa? 40. Habib Al-Musawa meninggal umur berapa? 40. Maka yang 37, 38 sudah menjelang umur 40. Yang lewat 40 aman, Pak. Tunggu umur 60. Udah lewat dari masa kritis. Jadi nggak lama hidup ini, Pak. Orang yang punya ambisi, ini berkuasa begini, ini jadi gubernur lagi, ini jadi presiden lagi, itu nggak merasa bahwa usianya tidak lama. Kadang-kadang hal-hal yang tidak baik dilakukan demi mendapatkan jabatan, demi mendapat pangkat, hal-hal yang haram dilakukan demi kekayaan. Nggak ingat bahwa umurnya itu juga tidak panjang. Maka orang yang ingat masjid itu man amana billahi wal yaumil akhir. Yang iman pada Allah dan hari akhir. Orang yang iman pada Allah pasti tenang, Pak, damai. Hatinya nyaman. Ada masalah, Allah muji lagi pada kita. Tadi pagi itu, Bu, ini saya langsung dari TV One tadi. Di sana tadi itu ada orang yang sudah sakit 5 tahun di rumah sakit nggak sembuh-sembuh. Anak dan keluarganya minta disuntik, mati saja ibunya. Nggak kuat merawat. Kecapean katanya. Bagaimana hukumnya euthanasia, suntik mati, boleh apa enggak? Saya tadi jawab, ya tidak boleh. Karena mati itu di tangan Allah. Idza ja'a ajalun la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau mati itu sudah datang, enggak mati tidak
yang kita lakukan bukan hanya di dunia semata, juga di akhirat. Demikian juga Bapak Ibu kalau milih pemimpin, mau pemimpin gubernur, mau presiden, mau RT, mau suami, itu adalah pemimpin. Orang memilih pemimpin bukan hanya milih saja, tapi ada tanggung jawab dunia dan tanggung jawab akhirat. Sekarang kan gampang kalau memilih pemimpin, NPWP, nomor piro, wani piro. Nah yang pertama ini yang pengalaman pilkada pemilu-pemilu yang lalu, nomor piro, waninya wani piro, dianggap sudah selesai. Enggak Bapak Ibu, ada tanggung jawab agama, iman kepada Allah. Kalau yang kita pilih orang yang tidak seiman, yang dipilih adalah orang yang tidak adil, orang yang dipilih orang yang tidak baik, kita tahu tidak beriman juga sama dengan kita, sudah tahu tidak baik seperti yang kita ketahui, sudah tahu orang itu tidak adil, lalu kita pilih karena dia bayar pada kita nanti oleh Allah bagian dari riswa, sogok, ya, sogok kan kata orang Betawi. Ini akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan hanya di sini, yang dimakan pun tidak halal, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kalau dia sedang menyusui, kalau dia sedang hamil, maka makanan dia asuh oleh anaknya dan diserap oleh anaknya. Jangan salahkan kalau anaknya dia jadi anak nakal. Kullu lahmin nabata minal haram lam tuqbal sholatuhu arba'ina yawman. Kalau kita makan barang haram, 40 hari sholatnya tidak diterima. Satu kali makan. Man akala haraman lam tuqbal sholatuhu arba'ina. Kalau makan barang haram, 40 hari sholatnya tidak diterima. Nggak mungkin itu nggak diterima oleh Allah. Sah, tapi kalau tidak diterima maka sholatnya tidak berefek apa-apa. Ini Bapak Ibu tanggung jawab kita memilih pemimpin. Pilihlah dari dasar kita, dari orang seagama dengan kita, dari bangsa kita sendiri, dari orang yang kita anggap baik, dianggap adil oleh kita. Ini penting, ada apa? Tanggung jawab akhirat kita nanti. Terserah menurut Anda mana yang terbaik. Kalau Anda nggak bisa memilah dan memilih, tanya pada orang yang dipercaya itu orangnya orang baik. Bukan nanya pada orang yang mengidamkan yang hindari uang, tapi tanya kepada orang yang dianggap baik oleh kita. Ini penting kita Bapak Ibu dari keimanan kita.
dari jamaah ini siapa yang sudah jadi muzaki, yang sudah sering berzakat, siapa yang mustahik. Dari jamaah ini bisa ketahuan siapa yang gajinya pada 15 hari sudah habis, 15 hari berikutnya sudah nggak ada lagi. Siapa di antara jamaah ini yang barangkali 10 terakhir dari bulan itu sudah nggak ada beras di rumahnya. Itu di Masjid Jogokarian, tahu ya, di Jogja itu dikasih umpuk. Siapa yang bersedekah beras? Saya ini dapat punya uang, kasih uang. Saya ada beras di rumah, kasih di situ. Nanti ditanya siapa di antara jamaah yang kekurangan makan, yang kekurangan beras, dikasihkan pada jamaahnya. Minimal jamaah di sini, nggak usah jauh-jauh, jamaah di sini. Jadi orang datang ke masjid ini berjamaah sholatnya, berjamaah sosialnya. Oh, bapak itu sering sholat subuh berjamaah, kok sudah 4 hari nggak sholat? Tanya. Takmir perlu nanya, kemana dia? Oh, ke sana. Kenapa? Oh, dia pulang kampung. Oh, sudah. Oh, ternyata dia sakit, sambangin. Ini kan ada infak. Jangan wakaf ya, kalau wakaf nggak boleh diberikan. Kalau ditulis wakaf, maka wakaf itu hanya untuk kepentingan masjid. Tapi kalau infak atau sedekah bisa disedekahkan. Berikanlah bagian dari masjid itu kepada orang yang sakit, atau dikasih belikan obatnya, diberikan vitaminnya. Bagian dari masjid membantu pada jamaah masjid. Dari jamaah masjid yang sedekah ke masjid, orang masjid pun juga disedekahkan kepada jamaahnya. Itu namanya berjamaah sholatnya, berjamaah sosialnya, sehingga kita ini menjadi satu keluarga. Kal jasadil wahid. Idza ishtaka minhu 'adlun, kalau ada di antara kita ini yang merasa sakit, ada masalah, maka anggota tubuh yang lain merasakan juga. Demikian juga satu masjid ini merasa tubuh ketika ada yang sakit, ada yang meninggal, ada musibah, bisa juga membantu dari keluarga atau jemaah masjid yang lain kepada jemaah yang kena musibah. Ini artinya man amana billahi wal yaumil akhir. Perlu dikatakan siapa saja. Oh, ini 3 bulanan Ustaz. 3 bulan yang hadir ini, coba dilihat siapa yang nggak hadir nih. Sudah didaftar. Kenapa nggak hadir? Jadi kita bukan memberi pelajaran atau bukan memberi sanksi pada yang hadir, bukan, tapi menanyakan keadaannya kenapa tidak hadir. Ini menjadi satu masjid, menjadi tempat gerakan Bapak Ibu. Kenapa? Karena orang yang membangun masjid adalah orang yang iman pada Allah. Orang yang membangun masjid adalah imaratul ardi, pasti yang membangun bumi Allah. Dalam Al-Quran, kata-kata imar itu hanya 2, membangun masjid dan membangun bumi. Jadi kalau kita sudah beriman membangun masjid, maka kita akan membangun bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka masjid melayani rumah Allah, melayani tamu Allah, melayani hamba Allah, maka otomatis kita melayani Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disebut wa aqamas shalah wa ataz zakat. Aqamas shalah, salat didirikan di masjid. Ingat, wa ataz zakat, juga memberikan zakat lewat masjid. Oh, ada rezeki saya ini hari ini, langsung keluarkan saja zakatnya 2,5%, taruh di masjid. Taruh kemana? Oh, ini untuk yang ya sosial, untuk bantuan. Diberikanlah pengelolaan itu, bagaimana masjid mengelola jemaah. Wa ataz zakat, mensucikan jiwanya, mensucikan dirinya, mensucikan hartanya. Ini adalah kerja masjid. Walam yakhsha illallah, dan kita tidak takut kecuali kepada Allah. Kita nggak usah terlalu cemas. Saya kalau mati nanti mau dikubur di mana? Saya kalau udah tua nanti gimana masa tua saya? Cemas kan? Apakah saya mau dikubur di kampung apa di sini saja? Saya nggak punya tetangga, nggak punya teman dekat. Kalau mati kira-kira berapa orang yang mau hadir melantik saya? Saya kemarin
sekedar cerita. Ternyata orang-orang Islam, khususnya orang Indonesia yang tinggal di Eropa, itu ketakutan kalau mati. Karena kalau mati langsung diambil alih oleh negara. Diproses seperti negara, keluarganya nggak tahu. Lah yang Muslim kan mikir, saya disolatin apa enggak? Saya berarti hilang setelah mati. Makanya kalau orang Indonesia saking ketakutan mati, beli kuburan. Ya, beli kuburan berapa? Harganya 1 miliar. Ditulis di situ kuburannya, Khalil Nafis, yang melihat Khalil Nafis sendiri. Datang Ustaz Badruddin, datang ke sana, namanya Ustaz Badruddin juga, padahal dia sendiri. Ini orang takut mati beneran. Dianggapnya kalau kuburannya cakep, di dalamnya enak. Ya, kalau takut kena api neraka, disiram terus atasnya biar adem. Ini orang nggak ngerti agama, Bu. Pak, ini orang nggak ngerti agama. Yang bisa nyiram kita adalah amal kita, Pak, bukan air. Ini casing. Mesinnya sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak percaya loh, sekarang sudah biasa kita pakai alat penuh, Pak. Main SMS, main WA, satu kasur suami istri. Main SMS WA sendiri-sendiri. Nggak merasa kalau tinggal sama suaminya. Kenapa? Istrinya WA sama orang lain, suaminya WA pada orang lain, nggak nyambung. Fisiknya nyambung, ruhnya beda-beda. Jadi kita nggak usah terlalu mikirin fisik. Tapi di Belanda apa? Ketakutan. Akhirnya apa? Umat Islam bikin asuransi. Bayar dia setiap tahun bulannya, setiap tahun. Lalu kalau meninggal akan diurus secara Muslim, dikuburkan secara Islam, dan juga termasuk doa-doanya doa Islam. Di sana kan tanah sulit. Kalau kita dikubur kan makan tempat. Jadi sama mungkin ke Jakarta. Jakarta kan sudah tanah sudah sulit. Yang digusur bukan orang biasa saja, orang mati aja yang digusur sekarang, Pak. Dulu yang kebanjiran itu rumah kita aja, Pak. Sekarang kuburan banyak kuburan kebanjiran. Ini masalah bagi kita. Nah, tapi kita nggak selalu berpikir cemas masa depan. Gimana caranya? Serahkan kepada Allah amal yang banyak, amal ibadahnya dan amal jariyahnya, sehingga di hati damai. Ada yang ketakutan dengan masa tua, menjadi ditukar, punya uang takut, nggak punya uang apalagi, punya pangkat takut, nggak punya pangkat apalagi. Tapi kalau Bapak sekalian diserahkan kepada Allah, bersyukur atas nikmat Allah, menjalankan ajaran Allah, tenang hati. Soal saya disolatin tidak disolatin, yang wajib, yang hidup, Pak, yang mati udah selesai. Yang perlu pikirkan mau dibawa mati itu amalnya apa, itu yang penting. Kalau amalnya nggak ada ya susah. Meskipun disolatin sekian banyak nggak ngaruh apa-apa. Maka kita ini harus serahkan kepada Allah. Baiklah dengan masyarakat. Kalau ada orang meninggal takziah, orang yang sering takziah kalau meninggal insya Allah akan didatangi orang. Kalau sudah nggak pernah takziah, jangan harap kalau mati didatangi orang. Makanya di Islam itu berjamaah, Pak. Ibu ada keluarga yang meninggal, bapak ada keluarga yang meninggal, nggak ada orang yang datang sama sekali. Ibu bapak bukan sedih karena meninggal saja, karena nggak ada orang yang peduli dengan kematian keluarga kita. Itu pentingnya berjamaah. Walam yakhsha illallah. Kita takut kepada Allah. Wa asa ayyakun minal muhtadin. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hidayah yang Allah yang punya, Pak, bukan karena orang pintar, bukan karena hebat. Bagaimana profesor doktor kuliahnya di Amerika, Pak, percaya sama Kanjeng Dimas? Percaya menggandakan uang, diomongin nggak ngerti-ngerti juga, Pak. Kalau orang nggak sekolah masih mending. Ini anggota dewan, calon wakil presiden, orang pinter, Pak. Tapi kalau Allah memberi hidayah, Pak, kepincut sama Kanjeng Dimas, yang taatnya pada pribadinya, nggak taat pada orang lain, Pak. Ini hidayah. Maka kita minta hidayah kepada Allah, minta petunjuk kepada Allah biar sesuai dengan taufiknya, dengan petunjuknya.
Libanon. Ciri-cirinya Nabi Isa itu nanti menjelang hari kiamat, orangnya tinggi besar, putih, pakai jubah putih, depannya begini, itu orangnya kemasan. Bapak orangnya bulu perentet gimana menurut? Jadi ciri-ciri Nabi Isa udah gak ketemu dengan Bapak, tempatnya di Jawa, lalu ciri-cirinya gak sesuai. Tapi Pak anehnya masih ada 100 orang pengikutnya. Ini soal hidayah. Maka pesan saya Bapak Ibu sekalian, kalau cari guru, cari dulu riwayat hidupnya guru itu. Belajar agamanya dulu di mana? Ketika belajar agama termasuk orang pintar atau termasuk orang bodoh? Sampai level apa agamanya? Yang kedua Bapak Ibu, kalau cari guru, oh itu orang pintar lulusan mana? Lulusan Mesir. Oh orang pintar sana lulusan Saudi, lulusan mana? Lulusan Syria. Oh lulusan pondok pesantren. Oh lulusan sekolah itu juga kita alim. Oke alim. Kira-kira ilmunya diamalkan apa enggak? Dia pintar ibu, nulis tulisannya banyak, tapi kayaknya sering nggak sholat. Tapi kayaknya itu nggak peduli dengan zakatnya, tidak peduli dengan orang yatim, tidak peduli dengan hal-hal yang sifatnya keagamaan, nggak peduli. Nggak usah belajar orang itu. Insya Allah meskipun alim, dia bukan alim yang baik. Mungkin yang disinyalir oleh Imam Al-Ghazali ulama suh, gaul dengan kuat tapi tidak mengamalkan. Yang terakhir yang harus dipelajari Bapak Ibu kalau dari guru, akhlaknya guru seperti apa? Pasti hatinya lembut. Kalau kiai ustaz yang mengamalkan ajaran Islam pasti hatinya lembut. Jadi kalau ada orang hatinya keras, ngomongnya tidak sopan, ya di mana-mana musuhin orang, meskipun alim nggak bisa berguru. Ini kriteria 3 untuk jadi guru. Apalagi bagi orang yang nggak kenal ngajinya, rambutnya gondrong, jarang sholat, nggak peduli tetangga, tapi ngomongnya politik terus, Islam yang sifatnya harus bunuh diri, memperjuangkan Islam, nggak usah percaya. Kepada orang yang tidak jelas belajar agamanya dan hanya menggunakan agama untuk kepentingan politik atau untuk kepentingan kekuasaan, dan seakan-akan ngajak memberontak pada negaranya. Di Indonesia ini Bapak Ibu sudah sesuai dengan ajaran Islam. Sesuainya dari mana Pak? Semua kita yang beragama Islam sudah bebas menjalankan agama. Nggak ada yang dilarang bikin pengajian. Mau tabligh akbar, mau apa, perbolehkan. Coba bandingkan dengan di luar. Mau bikin tabligh akbar sulit. Apalagi negara-negara yang minoritas muslim, dari masjid sulit. Hanya boleh kegiatan dalam masjid, di luar masjid nggak boleh. Kalau kita bisa takbiran, kita sudah bebas menjalankan agama dan agama kita sudah bisa dipeluk siapapun. Yang kedua, kita ini hidup dalam keadaan normal, dalam keadaan stabil, aman. Ini adalah tujuan dari agama. Itu disebut dengan khilafatul nubuwah. Khilafah itu yaitu khilafah Nabi agama ihrasaddin wa siyasatid dunya. Khilafah itu khilafatul nubuwah. Kekhalifahan para nabi itu ketika dapat menjaga agama dan juga dapat menjaga stabilitas kehidupan sosial. Itu namanya khilafah. Dia tidak terpancing dengan khilafah yang sifatnya provokatif, sifatnya merubah negara kita. Cuma kita bentrok dengan keamanan, bentrok dengan sesama masyarakat, dan kita malah menjadi tidak stabil. Bapak Ibu sekalian, inilah yang disebut dengan ummatan wasatah. Litakunu syuhada'a 'alan nas. Kita harus menjadi teladan kepada semua manusia. Wa yakuna rasulu 'alaikum syahida, dan kita ikuti perintah dan anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah hidup dengan muslim ya damai. Tapi kalau non-muslim nyerang Pak, itu bukan kita membalas nyerang, tapi untuk mempertahankan kadang-kadang harus nyerang juga. Kalau agama kita dinistakan, kita apakah diam saja Pak? Tidak boleh diam.
Jadi kalau yang mau demo tanggal 4, Majelis Ulama Indonesia tidak melarang, tidak mendorong. Jadi tidak mencegahnya, tidak menyuruhnya. Itu adalah hak Bapak Ibu sekalian yang mau demo. Mau demo silahkan. Tidak mau demo nggak apa-apa. Karena yang dituntut adalah bagaimana pengadilan hukum itu dilaksanakan sehingga praduga yang bersalah, apakah menistakan atau tidak menistakan, harus melalui uji proses hukum. Yang kami pesankan, jangan sampai ada yang anarkis, jangan sampai ada yang mentung-mentung, apalagi sesama muslimnya. Jangan merusak yang sudah dibangun oleh negara, oleh kita, karena membangun itu membutuhkan biaya bagian ilmunya kita. Kita laksanakan sesuai dengan dosis yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan kita adalah pemerintah kita menegakkan dan memproses secara hukum. Kita tidak boleh berbuat anarkis. Sekali lagi, MUI tidak menyuruh, tidak mendorong, dan MUI pada saat yang bersamaan juga tidak melarang. Hak kita semua sebagai warga negara yang dianggap oleh kita sebagai dalam rangka hukum, maka dibuktikan dengan asas praduga tidak bersalah, proses hukum harus dijalankan. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Jika ada suatu barangkali yang kita tanya jawab, mungkin kalau ada waktu dipersilakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada narasumber kita yang telah memaparkan kajian ilmiahnya. Mudah-mudahan banyak manfaatnya untuk kita amalkan sehari-hari. Pada Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menyambung acara ini, kita persilakan sesi tanya jawab. Barangkali untuk kaum ibu atau kaum bapak yang bertanya, dipersilakan untuk pertama, 2 orang pertama. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para kiai, para asatidz, lebih khusus para mohon pertanyaan saya adalah masalah memilih pemimpin kiai. Karena di posting itu saya pernah berdebat sama teman, seakan-akan beliau tidak menyalahkan daripada Ahok dengan perkataannya membohongi Al-Maidah itu. Dan juga bahkan teman saya itu bilang bahwa pendukung Ahok itu masih banyak. Itu saya agak bingung juga. Kemudian ada tetangga saya juga masih rajin sembahyang, dia tetap Ahok juga dia. Jadi karena dia udah dari orang tuanya, kakeknya itu dia memilih partai PDI. Jadi sampai sekarang juga harus ke Ahok dia. Ibadahnya rajin. Jadi saya ingin dari MUI mungkin memberikan fatwa atau apalah, siapa yang memilih pemimpin. Kalau dia yang Quran jelas dilarang, tapi dia melawan sama yang atur. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu yahuda wa nasara, dia tidak indahkan, tetap aja dia tidak Ahok. Bahkan ngeri kalau nanti dia Ahok kepilih, wah kawan juga gitu. Jadi dia hukumnya apa kalau nanti musuh Ahok gitu. Jadi itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabar ini Pak. Namanya siapa? Namanya Ismail. Baik, satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Makmur bin Haji Ilyas Almarhum. Kiai, saya mau bertanya. Pada tanggal 15 Februari kita akan melaksanakan pilkada, yaitu kurang lebih di 10 provinsi di Indonesia. Dan kemarin juga kita udah tahu nomor urut, khususnya di daerah provinsi Jawa dan Jakarta, kita sudah mengetahui nomor urut calon wakil gubernur dan gubernur.
Yang saya tanyakan pada tanggal 4 November yang rencananya akan ada aksi demo, di mana kaum Nahdliyin khususnya mendapat himbauan ya apresiasi kita sebagai kaum Nahdliyin seperti apa? Maksudnya sikap kita dengan aksi tanggal 4 November, aksi demo itu sifat kita seperti apa? Demikian dan kami akhiri adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum wanita, ibu-ibu. Untuk ibu-ibunya apa jawab dulu? Oke. Satu. Ibu-ibu silakan. Yang mau bertanya satu orang biar. Ibu nggak boleh, nggak boleh. Adik ibu mohon acara sesi tanya jawab ini jangan tangan ya. Kalau bukan burung ini bu. Ini kajian yang perlu kita cermati. Ya ibu-ibu ada? Kalau enggak kita jawab dulu, nanti untuk pertanyaan dari Bapak Ismail adalah berarti yang ibu yang pertama dari Bapak Ismail tentang kaitannya masalah pilkada ini, ya bang ya. Terus yang kedua bang ini masalah sikap warga NU untuk besok tanggal 4 ini. Terima kasih pertanyaannya. Ternyata soal pilkada lebih menarik dari topik lain. Pilkada, saya merasa senang. Saya merasa senang ketika Bapak Ibu dengan pemilihan ini adalah bagian dari spirit keimanan. Seluruh ulama sepakat menafsirkan tentang bagaimana memilih pemimpin itu adalah harus adil. Nah, adil adalah menjadi tolak. Ya. Siapa yang adil? Yang adil itu berpotensial lebih besar dari umat Islam. Kenapa? Karena umat Islam sudah adil menempatkan diri sebagai makhluk dan menempatkan diri sebagai Tuhan. Siapa itu Allah? Siapa itu makhluk Allah? Dia sudah tidak syirik. Perlu diketahui bahwa yang diampuni oleh Allah seluruh dosa kecuali syirik. Nah, orang non-muslim kepada Allah sudah tidak adil. Bagaimana bisa berbuat adil di antara manusia itu? Apa itu adil, Pak? Adil itu kalau di bidang hukum adalah memproses kebenaran dengan benar tanpa memandang tentang level, tentang statusnya. Saya menyebutnya sama rata, sama rasa. Lau anna Fatimah sarqat laqatat yadaha. Jadi di bidang hukum siapapun melanggar hukum harus ditegakkan. Itu adil. Yang kedua, disebut adil itu di bidang ekonomi. Kalau mampu bisa menyebarkan ekonomi sama rasa tapi tak sama. Jadi semua orang harus mendapatkan kesejahteraan, tapi satu orang dengan orang yang lain harus berbeda. Orang yang lebih pintar pasti lebih banyak, yang lebih bodoh lebih sedikit. Ya. Orang yang punya pabrik beda dengan kulinya. Tapi orang yang nggak punya pekerjaan harus diberi rasa sama rasa, jadi diberi zakat, infak, sedekah. Tapi nggak apa, itu di bidang ekonomi, adil. Yang ketiga, adil di bidang sosial, khususnya kalau kita umpamakan dalam berkeluarga, melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak. Jadi jangan kita menuntut hak, tapi tidak melaksanakan kewajiban. Atau kita menuntut melaksanakan kewajiban, tapi tidak diberi hak kita. Jadi imbang antara melaksanakan kewajiban dengan mendapat hak. Tiga hal itu barometer keadilan. Makanya kita jangan dulu pikir hati. Muslim tidak ada yang adil. Semua adil. Minimal. Kenapa? Dia sudah kepada Allah. Tinggal bagaimana menjalankan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari.
Sementara orang luar dianggap adil karena nggak korupsi. Apakah tidak atau tidak diketahui? Lain lagi, tidak korupsi atau karena tidak diproses. Tar dulu, ya. Korupsi itu di bawah dosanya syirik. Bagi umat Islam, dosa paling besar adalah syirik. Syirik tidak diampuni, tapi korupsi diampuni. Tapi kalau mau benar-benar iman, ketika dia beriman dia juga tidak korupsi. Jangan dikira bahwa muslim nanti ditolerir korupsi. Tidak, sama-sama tidak mau korupsi. Silahkan sama-sama diproses. Jadi saya anjurkan, Pak mau pilih siapa? Pilihlah yang muslim. Mau dimanapun. Kalau kita beriman, carilah yang seiman dari kita. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina. Ja'akum rasul dari mana? Min anfusikum, dari diri kalian. Sama-sama manusia, sama-sama imannya, sama-sama berakhlaknya. Dari diri kita. Maka kalau memilih pimpinan manusia, ya manusia juga. Kalau menjadi pimpinan orang beriman, cari yang beriman juga. Makanya disebut pemimpin itu cermin masyarakatnya. Masyarakatnya baik, kan dulu mencari pemimpin yang baik. Masyarakatnya tidak baik, akan cenderung mencari pemimpin yang tidak baik. Persatuan copet dan rampok, tidak mungkin pemimpinnya adalah imam masjid Baitul Hamdi. Ya kan? Copet seluruh Jakarta. Siapa ketuanya? Oh, ketua takmir Baitul Hamdi. Gak mungkin, Pak. Kenapa? Gak nyambung. Kalau para majelis taklim imamnya Baitul Hamdi masuk, tapi pencopet, perampok, gak mungkin. Pemimpinnya itu adalah imam masjid. Maka pemimpin itu adalah cermin dari yang dipimpin. Pak, ada yang Pak percaya, ada yang tidak, Pak. Fasa ayyakunu minal muhtadin, hidayah dari Allah, Pak. Jangankan fatwa MUI, aturan aja dilanggar. Jangankan seruan ulama, hadis Nabi aja tidak diindahkan. Jadi kita nggak usah putus asa karena ada saudara kita yang belum sama dengan pilihan kita. Silahkan ini, oh ini dilihat Pak lagi, tapi saya ingin menjalankan tanggung jawab keagamaan saya. Ayo kita sama-sama silahkan memilih yang muslim. Tuh, Pak. Nah itu ya. Silakan. Soal nanti hukumnya Pak sudah tahu sendiri lah hukumnya. Dikasih hukum bagaimana itu kalau nggak sadar sudah perintah juga, Pak. Yang kedua berkenaan dengan aksi. Ya saya ini orang NU, Pak. Karena orang Madura itu sejak lahir sudah langsung NU. Setelah mukallaf baru masuk Islam. Itu karakternya orang bercanda begitu. Bagaimana? Silakan dibaca dari sikap resminya NU. Tidak melarang, tidak menyuruh, hanya menunggu proses hukum. Sama dengan MUI. Pandangan MUI, pembicaraan di Pulau Seribu itu penistaan agama. Diuji di mana? Silakan diuji di pengadilan. Harus di proses hukum. Jadi kalau Bapak Ibu mau turun, silahkan. Tidak mau turun, kalau tidak mau turun demo, ya silahkan. Pesan kami yang mau turun, jaga ketertiban. Jangan sampai ingin menegakkan hukum dengan cara melanggar hukum. Itu catatannya. Jadi tidak ada yang melarang hak kita semua. Tidak ada berhak untuk melarang demo. Tapi tergantung pada diri kita. Yang demo itu adalah ingin menuntut proses hukum. Maka seandainya pemerintah dalam sehari 2 hari ini menunjukkan proses hukum, saya himbau tanggal 4 nggak usah turun. Maka permintaan kita dalam waktu dekat ini proses hukum dilaksanakan, sehingga tidak menimbulkan masalah keamanan di seluruh Indonesia. Karena bukan hanya Jakarta. Kalau saya proses hukum dengan asas praduga tak bersalah, jangan dulu memvonis. Ayo kita proses di pengadilan itu. Itu mungkin Pak. Jadi itu yang bisa kami sampaikan. Ada sikap resminya, tidak melarang dan juga tidak menyuruh, tetapi tetap jaga stabilitas. Makasih. Baik, berikutnya untuk dari kaum umat ibu-ibunya.
Ada yang mau bertanya? Silakan. Tunjuk tangan. Nanti hari ini umroh. Atau pakai nanti hari ini umroh, cuma lagi ngaji selama 20 tahun. Ya baik, ibu ada, silakan. Ayo. Umi. Bapak. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mas Yeni. Yang ingin saya tanyakan, tadi Pak Ustadz bilang ada seorang kita tidak boleh misalnya nyari keuntungan, misalnya seperti umroh. Lalu saya bagaimana ketika kita berusaha mencari kayak konsumen sebanyak-banyaknya karena kita pengen umrohkan diri kita atau keluarga kita. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi, Bu? Ya, Ibu. Silakan. Kalau tidak, masih dijawab oleh Pak Kiai. Terima kasih Bu pertanyaannya. Saya ingin meluruskan yang disampaikan, bukan tidak boleh cari keuntungan. Tapi kalau kita punya travel umroh, mencari orang untuk berangkat umroh semata-mata untuk mendapat keuntungan, dia dapat keuntungan saja, tidak mendapat pahalanya orang berangkat umroh. Saya contohkan analoginya, Bapak Ibu masuk masjid ini, di luar capek, masuk masjid ngadem, niatnya ngadem, mau istirahat, dapat pahala itikaf apa enggak? Oh, enggak. Kalau Bapak Ibu masuk sini, nawaitul itikaf sambil di masjid pas karena capek, dapat pahala itikaf, istirahat juga dapat. Demikian juga ketika Bapak Ibu jadi di travel umroh, mencari orang untuk berangkat umroh, saya membantu. Ini ada cara umroh yang tepat, bisa cicil, bisa apa, arisan atau bisa apa yang memang benar secara syarat. Dan saya dapat komisi sehingga saya bisa membantu orang dan saya bisa berangkat umroh, dapat dua. Ya, dapat untung, dapat pahala, memudahkan orang dan mendapat pahala karena dia berangkat umroh. Ini biar nggak salah niat. Ya, jadi Bapak Ibu, Pak saya menarik, ya silahkan. Buat apa? Buat tambah uang jajan, dia dapat tambah uang jajan. Nih buat apa ya? Buat nambah tabungan lah, ya dapat nambah tabungan. Tapi ya saya ini ada teman bisa dipercaya, lalu saya menawarkan ke yang lain. Ini barangkali menjadi sarana saya nggak umroh, tapi memfasilitasi orang umroh. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Orang yang memfasilitasi pada kebaikan, menuju kebaikan, maka dia mendapat pahala kebaikan itu dan mendapat pahala seperti amalnya orang yang berbuat kebaikan. Ini yang perlu kami luruskan. Oleh karena itu, niatkan yang apapun adalah karena Allah. Niatkan apa itu untuk mengabdi kepada Allah biar dapat pahala. Mau berangkat kerja, kemana? Kerja, terpaksalah. Gak ada buat makan di rumah, suami gak cukup. Dia sudah dapat makan aja. Coba rubah niatnya, mencari rezeki Allah, membantu kewajiban suami, biar anak-anak dan saya sendiri makan barang halal untuk ibadah pada Allah. Dapat dua, dapat pahala, dapat untung, dapat uang. Ini biar ada jiwanya. Jadi setiap detik berangkat kerja, setiap langkah di tempat kerja itu pahala semuanya. Kenapa? Niatnya niat baik, itu yang perlu ditata. Meskipun pekerjaan baik Pak, kalau niatnya nggak baik itu nggak jadi kebaikan. Ya contoh tadi nasi uang biar dipilih. NPWP tadi nomor biro wali biro kasih 500.000. Ini Pak 500.000 nanti pilih saya ya. Ini saya ngasih ke Bapak nggak dapat pahala apa-apa Pak, karena pamrih untuk dipilih. Ini berbuat kebaikan, apalagi tidak berbuat kebaikan kalau salah niat tidak mendapat pahala. Saya ingin meluruskan niat itu. Jadi ada niatnya salah meskipun pekerjaan baik, apalagi pekerjaan buruk niat
ya, mudah-mudahan kita semua meluruskan niat kalau mau ngaji, ketika kita bekerja niat menjadi di sisi Allah, ini kewajiban keluarga dan jawab saya, sehingga andaikan jalan menuju tempat kerja ada kecelakaan lalu wafat, mudah-mudahan itu adalah syahid karena dianggap bagian dari berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih jawaban dari Pak Kiai. Monggo dikasih kesempatan 2 orang lagi yang mau bertanya, silakan. Kata Kiai, amplop ada 5. Amplop. Baik. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat terima kasih Pak Kiai. Terima kasih juga buat jamaah baik laki-laki ataupun perempuan, karena saya rasa hari ini hari paling banyak jamaah. Alhamdulillah Pak Kiai hadir di sini jamaah banyak. Mudah-mudahan di bulan ini jamaahnya banyak, kemudian di bulan besok akan mengajak tetangga-tetangganya begitu banyak. Iya. Saya nggak ngomong masalah pilgub, saya ingin tanyakan saja. Ada seorang pemimpin yang pernah berkata, saya pernah membangun madrasah, saya pernah membangun masjid, dan itu yang membangun bukan orang muslim, non-muslim. Kira-kira dosa atau tidak untuk jamaahnya yang telah membangunkan masjid oleh orang non-muslim? Itu saja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo bagi Ya. Bapak Ibu, ketika kita membangun masjid, ada orang menyumbang, kita tidak berkewajiban untuk nanya uangnya dari mana. Asalkan tidak tampak-tampak uangnya dapat dicuri, asalkan tidak jelas-jelas uangnya hasil merampok. Kalau jelas hasil merampok, kembalikan saja dengan menyumbang masjid. Tapi kalau orang datang menyumbang masjid, terima saja dengan asas husnuzon dan kebaikan. Ketika ada non-muslim menyumbang masjid, ada orang di tetangga kita yang berbuat baik berbagi pada kita. Kalau tidak motifnya minta sesuatu, terima saja boleh. Tapi kalau dari awal sudah niatnya nyumbang untuk merubah akidah, untuk merubah syariat, maka kita wajib menolaknya. Tapi kalau dari awal tidak mau, saya terima saja, Pak, tiba-tiba di akhir mungkin. Kalau nggak tahu nggak apa-apa. Tapi kalau diciptakan saja hanya bangga, oh saya bangga, saya meskipun non-muslim sudah bangun masjid ini, masjid ini, ya nggak apa-apa, namanya bangga sendiri nggak apa-apa. Yang penting tidak merubah orang yang di tempat itu. Jamaahnya dosa Pak, nggak dosa. Karena membangun rumah Allah pun juga boleh dari luar, dari siapapun yang menyumbang, asalkan sumbangan itu tidak berubah akidah kepada Allah. Asalkan sumbangan itu tidak menimbulkan fitnah. Tapi kalau dari awal sudah diketahui ini ada orang yang biasa jahat, ambil uang orang, lalu uangnya ditaruh buat masjid, ini akan menjadi fitnah di masyarakat. Kita harus menolaknya, namanya satu daruri. Tapi ketepatan pemerintahnya non-muslim, pemerintahnya bangunin masjid, itu bukan hak individu, hak kita. Kenapa? Rakyat yang bayar pajak, rakyat yang mendukung, dan bagian dari hak rakyat ada di fasilitas ini. Fasilitasnya seperti masjid dan tempat-tempat yang lain. Maka kalau sudah saya bangun masjid, ya nggak apa-apa, dosa, nggak dosa jamaahnya. Karena jamaah tidak berbuat dosa apa-apa, hanya menempati tempatnya masjid itu. Kesimpulannya, kalau ada orang non-muslim atau orang yang memberikan sumbangan tanpa diketahui kita terima, kita tidak dosa. Tapi kalau dari awal kita ketahuan niatnya tidak baik atau dapatnya uang dari cara mencuri, sebaiknya masjid tidak menerima. Kemana Pak? Ya diproses hukum saja, atau diberikan kepada dinas sosial yang melalui pemerintah, biar masjid tidak menjadi fitnah. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Bapak Ibu, dengan Allah SWT, setelah kita dalam sesi jawab,
Oleh karena itu kita tutup dengan doa acara ini yang akan disampaikan atau dipimpin langsung oleh guru kita Bapak Haji Bahrul Abdullah. Beliau bisa dengan selamat. اللهم انت الكريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين والاخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل سادتنا خير سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا وارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من أعدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا للهدى واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلف امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اللهم ارزقنا عقلا كاملا وعلما نافعا وفهما ذكيا وادبا مرضيا ورزقا واسعا حلاوه خير وبركه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا كما رزقنا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات والى ارواح امواتنا واموات الحاضرين جميعا ووصولهم القريش وعد على اسمائهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واجعل الجنه مثواهم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين.